Terima kasih Bapa. Kau Bapa kami yang baik. Kau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia. Biar ini janji kami Tuhan, biar ini jadi pernyataan iman kami. Kami mau tetap setia, sebab Engkau sudah setia lebih dulu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh melihat segala kebaikan, tidak pernah satu detik pun Kau meninggalkan kami sendirian. Yesus, terima kasih Roh Kudus.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Tiada kata lain selain kami mau berterima kasih buat semua yang sudah kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan engkau mau turun menjadi manusia, merasakan apa yang kami rasakan, melalui apa yang kami lalui, agar supaya kami boleh beroleh keselamatan itu. Sebab itu satu-satunya jalan ketika kami mau mengandalkan dan percaya akan Engkau. Kini aku percaya, katakan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dalam nama Yesus Kristus. Kita sekarang akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan bahkan dekat, terlalu dekat dengan kami. Biarlah hadirat-Mu itu menjelaskan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti maksudnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mendengar doa hamba-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, Gereja Allah Baik tiap tahun mempunyai tema, ya. Misalnya tahun 2023 itu temanya yaitu Eucharisteo. Artinya Eucharisteo, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan saja. Ya, itu kira-kira begitulah, saudara. Ya, ucapan syukur selalu disampaikan kepada Tuhan. Dari tema ini diharapkan jemaat Tuhan Gereja Allah Baik seluruh Indonesia diingatkan supaya mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan mulai saat ini sudah kami cantumkan tema untuk tahun 2024, yaitu terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 34, ya. Yohanes pasal 4 ayat 34 yang disingkat, ya, di dalam bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan secara harfiah mungkin rotok sulit, ya. Tetapi di dalam tema tahun 2024 itu disebut di dalam mengambil Yohanes pasal 4 ayat 34 itu dalam bahasa Inggris disingkat menjadi fulfilling divine destiny. Kira-kira, saudara, kira-kira, ya, kira-kira. Jadi ini bukan harfiah, tapi kira-kira menurut kehendak Allah. Hidup ini, saudara, seringkali kita lupa. Yang kita ikuti yaitu kehendak kita. Memang tidak salah. Manusia diberi kehendak. Yaitu supaya hidupnya itu menurut kehendaknya. Tetapi kehendak manusia itu bukan sering, bahkan mengarah kepada kehendak yang tidak berkenan pada Allah. Maka itu tema tahun 2004 ya, 2024 ini ditekankan supaya kita ingat menurut kehendak Allah, ya. Terambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, ya. Saya bacakan supaya saudara semua memperhatikan, supaya tahun ini saudara berusaha terus untuk menurut kehendak Tuhan, ya. Di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka, ya. Artinya Yesus berkata kepada manusia.
Yesus tidak berkata kepada gunung. Yesus tidak berkata pada lautan. Yesus tidak berkata pada tetumbuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, yaitu manusia. Ya. Dikatakan oleh Yesus begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kalau diterjemahkan bagus sekali, saudara, ya. Dalam tema ini, ya, yaitu yang disingkat dengan menurut kehendak Allah, ya. Itu Tuhan Yesus berkata kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara, secara kata demi kata, manusia hidup itu makan. Tetapi dilihat dari sudut pandang yang rohani, ya, makan itu berarti hidup. Kalau manusia sudah tidak mau makan, berarti mati. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara, ya, ini bisa dikatakan begini, kita hidup itu, yang diartikan hidup itu, wah, ya hidup jasmani, ya hidup rohani. Kalau kita cuma berbicara tentang hidup yang jasmani, maka ayat ini tidak ngena. Hidup itu perlu makan. Makanannya yaitu jasmani dan rohani. Nah, dikatakan di sini, makananku ialah, dikatakan, melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jadi kalau aku melakukan kehendak Allah, aku hidup. Dan hidup itu diberi makanan, baik jasmani, baik rohani. Kalau cuma jasmani saja, mungkin kita tidak menurut kehendak Allah, menurut kehendak dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, makananku ialah menurut kehendak Allah dan menyelesaikannya. Menurut kehendak Allah bukan cuma asal menurut, tapi menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita.
Dan makanan itu bukan saja bentuk materi atau benda, ya makanan, tetapi makanan itu termasuk makanan yang rohani. Sebab hidup manusia itu, saudara, ya kira-kira ya, hidup manusia itu dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tubuh itu mewujudkan keberadaan kita. Jiwa itu menunjukkan gerak hidup kita atau menunjukkan bahwa kita ini hidup karena ada jiwa. Tetapi roh ini yang paling penting, yaitu roh manusia ini yang bisa menghubungkan diri dengan roh Allah. Satu-satunya yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah itu yaitu roh manusia. Lah kalau roh manusianya itu mati, umpamanya, saya ini orang Kristen, saya ini setia ke gereja, malahan saya sejak kecil sudah ke gereja. Itu belum menentukan bahwa roh kita ini hidup, itu belum menentukan. Selama hidup kita masih nganggo karepe dhewe, yaitu roh kita ini belum dijamin hidupnya. Tetapi roh manusia yang sampai berkenan berhubungan dengan Allah, dan roh Allah yang hidup itu menghidupkan roh kita sehingga dikatakan kita memiliki kehidupan rohani. Jadi hidup kita itu bukan ditentukan oleh jasmani saja, tetapi hidup kita itu ditentukan juga oleh rohani kita. Oleh sebab itu dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makanan secara jasmani, tetapi juga makanan secara rohani itu melakukan kehendak Dia. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, tetapi melakukan kehendaknya Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, selalu diajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang secara akal kita ini sulit memikirkan ini. Tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tahu bahwa hidup dalam arti hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya itu yaitu hidup secara jasmani dan hidup secara rohani. Itu hidup yang benar itu yaitu melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Hati-hati ya saudara, kita mesti belajar melakukan kehendak Tuhan. Kalau ada banyak waktu, saya akan jelaskan ini, tetapi waktunya terlalu singkat, bahkan ini waktunya sudah hampir habis. Tetapi saya kepingin saudara mengerti, hidup yang disebut hidup
hidup itu bukan nganggo karepe dhewe. Nek nganggo karepe dhewe sing digolek iku cuma makan, minum, sandang, pangan. Itu sing selalu menjadi dasar pemikiran hidup secara jasmani. Tetapi hidup secara jasmani itu cuma sementara. Tetapi hidup yang sejati, yaitu hidup jasmani, hidup rohani. Kalau kita menurut kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, hidup rohani kita itu hidup, dan rohani kita ini hidup, dan rohani kita itu akan hidup mencapai hidup yang kekal sesuai dengan kehendak Allah. Itulah arti daripada makananku ialah melakukan kehendak Dia, ya. Itu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan sekarang kita akan berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sering tak sadar apa artinya hidup. Secara manusia, kami hanya tahu hidup yaitu sandang, pangan, papan. Itu arti hidup. Kalau kekurangan pangan, kurdaisa hidup. Kekurangan sandang juga manusia seringkali merasa itu bukan hidup karena kekurangan. Tetapi manusia lupa ada hidup yang lain, yaitu hidup rohani. Dan hidup rohani itu yang memberi kita baik hidup di dalam dunia ini maupun hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Supaya dengan firman ini tahun 2024 kami akan melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami memperoleh hidup, lebih-lebih memperoleh hidup yang rohani untuk mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua, sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.